Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat datang di pembelajaran matematika peminatan untuk kelas 12. Oke, dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 12, kita akan belajar dalam 3 bab, yaitu limit fungsi trigonometri, turunan fungsi trigonometri, dan distribusi peluang dan penarikan kesimpulan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab pertama, yaitu limit fungsi trigonometri. Oke, masih ingat ya kalian tentang apa yang dimaksud limit? Nah, limit itu kan batas. Atau jika kita belajar tentang matematika, banyak guru matematika yang mengatakan bahwa limit itu adalah pendekatan. Nah, apa bedanya limit fungsi trigonometri dengan limit fungsi sebelumnya? Ya pasti beda. Jika pada limit sebelumnya adalah limit fungsi aljabar, yaitu bentuk dalam bentuk aljabar. Nah, pada kelas 12 kali ini, kalian akan menyelesaikan limit fungsi bentuk trigonometri. Tapi, dalam penyelesaian limit fungsi trigonometri, sifat-sifat dan cara penyelesaiannya akan sama dengan limit fungsi aljabar. Jadi kita hanya mengubah fungsinya aja. Oke. Pada limit kita memiliki dua bentuk, yaitu bentuk tentu, yaitu tentu ada jawabannya. Gitu maksudnya. Jika kita masukkan X-nya, maka akan langsung menemukan jawabannya. Dan bentuk kedua, yaitu limit bentuk tak tentu, di mana untuk mencari nilai sebuah limit nanti, kita perlu menggunakan sifat-sifat istimewa untuk mendapatkan sebuah nilai. Nah, untuk mudahnya, kita akan mulai dari bentuk tentu. Oke. Nah, untuk mengingatkan, kita akan mengulang lagi contoh soal limit fungsi aljabar. Nanti kita akan buktikan apakah cara limit fungsi aljabar akan sama dengan limit fungsi trigonometri. Oke, untuk contoh pertama soal limit fungsi aljabar, saya memiliki limit X mendekati 3 dari X kuadrat min 4 per X plus 2. Oke. Langkah yang pertama, apa-apa soal yang berkaitan dengan limit, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah substitusikan X-nya. Jika kita sudah mensubstitusikan X-nya, maka dari soal limit ini akan kita peroleh X-nya kita substitusikan dengan 3, maka kita peroleh 3 kuadrat dikurang 4 per 3 ditambah 2, karena kita substitusikan X-nya dengan 3. Oke, langkah selanjutnya kita peroleh 3 kuadrat itu adalah 9 dikurang 4 per 3 ditambah 2 adalah 5. Selanjutnya kita peroleh 5 per 5 atau 1. Oke, dari contoh soal limit fungsi aljabar tersebut, maka kita dapat simpulkan bahwa limit tersebut adalah bentuk tentu. Ketika kita masukkan X-nya, kita akan mendapatkan sebuah nilai yang pasti, yaitu 1. Nah, bagaimana untuk contoh soal limit fungsi trigonometri? Nah, di sini saya memiliki contoh soal yang pertama. Misalkan saya memiliki limit X mendekati pi per 2 dari sin X. Ingat, untuk menyelesaikan sebuah limit, pertama-tama yang harus kita masukkan adalah substitusikan X-nya dengan pi per 2. Jadi untuk soal seperti ini, kita akan memperoleh, kita substitusikan X-nya dengan pi per 2, kita peroleh sin
pi per 2. Oke, dan ingat lagi bahwa besar pi itu adalah 180 derajat. Jadi, untuk sin pi per 2, jika kita ubah dalam derajat, kita peroleh sin 90 derajat. Dari 180 derajat dibagi 2, kita peroleh 90 derajat. Oke, lihat di tabel kalian. Tabel sudut istimewa kalian. Jika kalian mencari pada tabel, kalian akan menemukan sin 90 derajat itu adalah 1. Oke, bisa dipahami ya sepertinya. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal kedua. Misal saya memiliki contoh soal kedua. Kalau tadi adalah contoh soalnya bentuk sin X, maka kita coba untuk cos X. Misal saya mempunyai soal limit X mendekati pi per 2 dari cos X. Ya, sama langkahnya dengan contoh soal nomor 1. Kita langsung substitusikan dulu. Kita coba substitusikan, apakah dia menemukan langsung sebuah nilai? Oke, jika kita substitusikan langsung, maka kita akan memperoleh nilai adalah cos pi per 2. Ingat tadi, pi adalah 180 derajat. Jadi, cos pi per 2, jika kita rubah dalam bentuk derajat, maka kita peroleh cos 90 derajat. Berapa cos 90 derajat? Cos 90 derajat adalah 0. Oke. Kita peroleh bentuk tentu. Jika kita masukkan sebuah X-nya dengan sebuah nilai, maka kita peroleh bentuk tentu. Oke. Selanjutnya kita coba bentuk tentu dengan contoh soal tipe soal yang lain. Misalnya saya memiliki soal limit X mendekati pi dari sin X tambah cos X. Oke, langkah pertama adalah substitusi. Oke, jika kita substitusikan, maka kita peroleh sin pi ditambah cos pi. Ingat, pi adalah 180 derajat. Jadi, kita bisa menuliskan dengan sin 180 derajat ditambah cos 180 derajat. Berapa sin 180 derajat? Sin 180 derajat adalah 0. Ditambah cos 180 derajat adalah min 1. Oke, jadi tinggal kita selesaikan. 0 ditambah min 1 hasilnya adalah min 1. Oke, betul. Oke, terakhir kesimpulan untuk pertemuan kali ini bahwa dalam penyelesaian limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri itu langkah dan caranya sama. Pertama, silahkan langsung substitusikan X-nya dengan sebuah nilai. Nah, untuk limit fungsi trigonometri, kita peroleh juga sifat-sifatnya adalah sifat yang pertama yaitu jika kita mempunyai limit X mendekati sebuah nilai A misalnya dari sin X, maka kita hanya perlu mensubstitusikan X-nya dengan A. Jadi hasilnya tinggal menjadi sin A. Begitu juga dengan cos, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Nilainya sama, tinggal substitusikan dengan A. Oke, yang terakhir. Terakhir ini saya mempunyai tugas pertama. Tugas pertama yang harus kalian kerjakan pada pertemuan kali ini. Tugas pertama untuk nomor 1 yaitu silahkan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Yang kedua,
Silahkan untuk selalu menjaga kesehatan kalian agar selalu diberi kesehatan. Oke. Ketiga, nah ini saya memiliki sebuah soal yaitu limit X mendekati pi per 6 dari 2 sin 2X dengan cara yang sudah kita pelajari sebelumnya. Silahkan kalian tentukan nilainya. Oke, untuk nomor 4 masih sama. Saya memiliki limit X mendekati pi per 4 dari sin 2X ditambah tangen 2X. Oke, dengan cara yang sama tadi ya, sama dengan cara yang sudah kita pelajari dalam materi sebelumnya ini. Ya, soal keempat, itu adalah soal keempat, dan soal kelima, segera kumpulkan setelah selesai mengerjakan. Oke, silahkan dikerjakan dengan kemampuan kalian sendiri. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ditanyakan atau ada yang mengalami kesulitan, silahkan tanyakan pada grup atau forum kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.